Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 5 Oktober, Selasa dalam pekan biasa ke-27. Dalam bacaan Injil hari ini, ditegaskan bahwa meskipun Yesus tampaknya lebih memuji sikap Maria yang duduk dekat kakinya dan mendengarkan dia, bukanlah berarti bahwa Yesus tidak menghargai sikap Marta yang sibuk dengan pelayanan. Yesus hanya mau memberikan tekanan pada skala prioritas, di mana kontemplasi harus berbuah dalam pelayanan dan karya haruslah memiliki darah roh dalam kontemplasi. Lantas, bagaimana dengan sikap kita selama ini? Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali semua salah dan dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita dihadapkan pada dua karakter perempuan dalam menerima dan menyambut Yesus dengan cara mereka masing-masing. Maria lebih memilih duduk bersimpuh di bawah kaki Yesus dan mendengarkan sepenuh hati seluruh ajaran serta hal-hal baru yang diajarkan oleh Yesus di dalam memaknai hidup ini. Sementara Marta menyambut Yesus dengan caranya tersendiri. Dia sibuk melayani, mempersiapkan hal-hal yang perlu agar Yesus dan para rasul dapat nyaman untuk singgah dan istirahat di rumah mereka. Maria dan Marta dengan caranya masing-masing bertindak dengan cara yang tepat
Dan tidak perlu bagi kita memperbandingkan dan menilai sikap mana yang paling pas untuk menerima kehadiran Yesus di dalam hidup mereka. Umat beriman dalam hidup ini, doa dan karya itu harus berjalan bersamaan. Mendengarkan dan merenungkan sabda Allah yang terkristalisasi dalam doa dan kontemplasi, di satu sisi itu penting. Akan tetapi, di sisi lain, melaksanakan sabda Allah dengan pelayanan cinta kasih juga perlu. Kedua tindakan ini saling melengkapi dan menyempurnakan, bagaikan dua sisi dalam mata uang yang sama. Kedua karakter dari Maria dan Marta adalah simbol dari kontemplasi dan aksi yang harus ada hidup bersama-sama dalam diri setiap orang Kristian. Maka dengan demikian, hidup kita menjadi seimbang. Doa dan merenungkan sabda Allah adalah jalan bagi kita untuk semakin memahami siapa Allah itu dalam hidup kita. Dengan memahami siapa Allah dalam hidup, dengan sendirinya kita akan mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Dengan melayani dan berbuat kasih, maka kita hendak mengkonkretkan ungkapan cinta kepada Tuhan dengan melayani sesama. Sebab di mana cinta kasih dipraktikkan dan dihayati secara tulus, dengan sendirinya Tuhan hadir di situ. Maka kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati hidup dalam kontemplasi sekaligus dalam aksi kasih yang sejati. Hanya dengan demikian Tuhan sungguh-sungguh menguasai dan bersemayam dalam hati dan hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa. Dengan penuh kesabaran putramu telah membimbing kami dengan sabdanya untuk berani bertobat. Ini mudah kami katakan, namun sering sulit untuk kami laksanakan karena kebodohan kami. Maka tuntunlah kami, kuatkanlah tekad kami untuk mulai melaksanakan pertobatan ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.